Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rahayu dengan NIM C1K020033 dari program studi budidaya perairan. Video ini dibuat untuk melakukan post test terakhir pada praktikum biokimia tahun 2021 program studi budidaya perairan Universitas Mataram. Yuk simak satu persatu. Jadi pada acara pertama ini kita akan membahas tentang sifat dan cara identifikasi karbohidrat. Nah, karbohidrat ini sendiri banyak kita jumpai di alam. Jadi karbohidrat berasal dari makanan yang kemudian akan dimetabolisme oleh tubuh untuk bisa menjadi energi. Nah, jadi hasil metabolisme ini dapat berbentuk glukosa yang terdapat pada darah, lalu ada glikogen yang merupakan karbohidrat yang telah disintetis dalam hati dan digunakan oleh jaringan-jaringan otot sebagai sumber energi. Lalu apa sih yang akan kita bahas pada praktikum ini? Jadi pada praktikum ini gunanya adalah kita akan mengetahui cara untuk mengidentifikasi dari karbohidrat dengan cara kualitatif maupun kuantitatif. Jadi pada percobaan untuk mengetahui analisis identifikasi karbohidrat dengan cara kuantitatif dan kualitatif ini akan digunakan 4 bahan uji, yaitu diantaranya adalah uji Molis, uji iodin, uji Benedict, dan Barfoot. Jadi pada hasil uji Molis ini diketahui sukrosanya terdapat cincin berwarna ungu, dan sedangkan pada uji iodin kanji berubah menjadi warna biru. Dan juga pada uji Benedict dan Barfoot di sini laktosanya tidak terjadi endapan warna. Jadi sekarang kita akan masuk pada acara 2, yaitu sifat-sifat lipid. Nah, sebelum masuk ke pembahasan lebih khusus soal praktikum lipid ini, mungkin bagi sebagian orang kata lipid ini masih terdengar tidak familiar gitu. Jadi lipid ini sering kita dengar dengan nama lemak. Nah, jadi lipid ini sendiri merupakan molekul yang larut dalam larutan yang polar. Nah, jadi pada praktikum kali ini metode yang digunakan adalah masih sama. Cara mengidentifikasinya adalah dengan cara kualitatif dan kuantitatif. Nah, secara kualitatif di sini kita akan melakukan identifikasi lemak, uji kejenuhan lipid, uji kelarutan lemak, dan uji kuantitatif lemak. Singkat saja, dari praktikum ini hasil yang kita dapatkan, yang bisa kita simpulkan adalah si lipid atau si lemak ini tidak bisa larut dalam air kecuali dan hanya dapat larut dalam pelarut organik seperti eter dan klor. Dan tingkat kejenuhan lipid atau lemak ini dapat kita lihat dari warnanya atau perubahan warna yang terjadi. Pada acara ketiga ini kita akan membahas tentang sifat-sifat asam amino dan protein. Jadi untuk mempersingkat durasi video, saya akan langsung menjelaskan dari praktikum ini adalah untuk lebih mengenal lagi bagaimana sih sifat-sifat asam amino dan protein itu, bagaimana cara kita melakukan identifikasi agar lebih paham. Cara dari praktikum yang telah dilakukan dapat kita lihat ya hasilnya adalah bahwa susu dan protein ini sama-sama memiliki protein. Oke, sekarang kita pindah ke acara 4, yaitu enzim dan kinetika enzim. Jadi metabolisme adalah seluruh reaksi kimia yang terjadi pada makhluk hidup untuk mempertahankan kelangsungan hidup satu organisme tersebut. Jadi pada praktikum kali ini tujuannya adalah agar kita lebih tahu atau kita mengenal bagaimana sifat-sifat enzim, kinetika enzim, lalu apa saja faktor yang bisa mempengaruhinya. Semuanya di praktikum acara 4 ini akan dibahas. Jadi metode yang digunakan adalah uji katalase enzim dan uji asam nukleik. Hasilnya adalah enzim hanya dapat bekerja dengan optimal pada suhu 37 derajat dan dengan tingkat keasaman yang netral. Dan kebalikannya, pada suhu yang tinggi, si enzim katalase ini tidak dapat bekerja dengan optimal, dan juga ini memiliki peran penting untuk menetralisir racun yang ada pada. Nah, jadi pada acara terakhir atau acara 5 ini, di sini kita akan membahas tentang pigmen. Apa sih pigmen itu? Jadi pigmen di sini adalah merupakan zat warna tubuh pada manusia maupun pada organisme lain seperti tumbuhan dan binatang. Pigmen ini sendiri dibagi menjadi 3 jenis. Pertama ada klorofil yang merupakan pigmen yang membentuk warna hijau, lalu ada antosianin yang membentuk warna merah, lalu ada karotenoid
yang pigmen yang membentuk warna merah, orange, dan kuning. Jadi pada praktikum kali ini adalah tujuannya untuk bisa mengidentifikasi dan menganalisa kandungan pigmen karotenoid yang terdapat pada kulit ikan sebanyak 0,1 gram. Dan selanjutnya dilakukan analisis perhitungan pigmen karotenoidnya dengan rumus yang telah ditentukan. Nah, itulah berbagai pembahasan dari acara 1 sampai acara 5. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.